wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi Sarini yang akan menjelaskan tentang pengertian distorsi. Distorsi menurut bahasa berarti pemutarbalikan suatu fakta, aturan, gangguan, atau penyimpangan. Sedangkan menurut istilah distorsi dalam ilmu ekonomi yakni suatu gangguan atau penyimpangan yang membuat kondisi pasar inefisien. Agen ekonomi itu sendiri merupakan entitas atau pelaku yang terkait dengan pasar. Ada beberapa entitas yang terkait dengan pasar, yaitu pembeli, pedagang, pemerintah, perusahaan, dan investor. Pembeli atau buyer atau customer merupakan entitas sebagai pemakai produk. Entitas ini memakai produk untuk dipakai sendiri atau disalurkan untuk dijual kepada pihak lain yang membutuhkan. Pemerintah merupakan sebuah entitas pemilik pasar secara mutlak. Idealnya tugas pemerintah itu sendiri yaitu atas pasar adalah mengontrol keadaan pasar agar terjadi stabilitas harga di dalamnya. Perusahaan merupakan entitas produsen, distributor, dan sejenisnya dengan skala jumlah produksi tertentu. Sedangkan investor itu sendiri merupakan entitas pengembang pasar secara spesifik. Sebuah pasar dapat direnovasi, diperluas, atau dapat berubah tergantung pada populasi dan kemanfaatannya. Pemerintah dan para pedagang akan lebih baik bermitra dengan investor yang siap sedia mengembangkan pasar itu sendiri, bukan malah sebaliknya menciptakan kondisi distorsi pasar. Baik, cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang konsep distorsi pasar dalam Islam. Jadi distorsi ini terjadi ketika individu merasakan ancaman bagi konsep dirinya. Ia mendistorsi persepsi untuk mencapai konsep diri sendiri. Karena melakukan distorsi, ia berarti menipu dirinya sendiri. Ia berjuang untuk defensif agar segala macam ancaman tidak semakin menjauhkan dari konsep dirinya. Lalu ketika ancaman meningkat, konsep diri sendiri menjadi semakin sulit untuk dilindungi. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi semakin lebih bersikap defensif dan kaku dalam struktur dirinya. Konsep yang ditawarkan di dalam Islam adalah konsep yang seimbang. Umat Islam diajarkan dengan cara yang sangat sederhana. Ketika siang digunakan untuk mencari dunia, ketika malam tiba digunakan untuk mencari akhirat. Maka dapat dipastikan bahwa siang hari umat Islam diperbolehkan untuk pergi ke pasar. Namun disarankan agar tetap mengingat Allah, karena segala sesuatu yang dikarenakan Allah maka akan menghasilkan kebahagiaan. Baik, di sini selanjutnya ada jenis-jenis distorsi pasar. Yang pertama ada distorsi tempat, yang kedua ada distorsi waktu, dan yang terakhir ada distorsi jumlah. Baik, mungkin hanya itu saja penyampaian materi dari saya. Distorsi pasar perspektif Islam. 1. Distorsi permintaan atau bai'in najasi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli najasi. Penjelasan rekayasa damat terjadi ketika pembelian menciptakan permintaan palsu, seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Transaksi najasi diharamkan karena si penjual bekerja sama dengan orang lain agar memuji barangnya atau memahami barangnya dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar itu sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin kembali membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi, agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan
harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Dan di sini yang kedua adalah ihtikar, histori penawaran, diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berdagang akan mendapatkan rezeki dan orang yang memonopoli akan terlaknat. Dalam Islam melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Menimbun itu sendiri adalah barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dan dengan bermaksud untuk menjual dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang agar harta tidak beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu sebagaimana misi Islam. Penimbunan barang adalah membeli barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya barang yang ditimbun tersebut menjadi naik, dan pada waktu harga naik baru kemudian dilepas atau dijual ke pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.